Narkotika sudah menjadi masalah sejak era kolonial Belanda. Di masa itu, masyarakat Indonesia banyak yang menjadi pecandu opium. Kondisi tersebut berangsur dari masa ke masa. Sejak masa Orde Baru, pemerintah melakukan berbagai penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkotika. Melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika menjadi concern untuk melindungi masyarakat Indonesia sesuai dengan fungsinya, yaitu Community Protector. Guna mendukung visi misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Interdiksi Narkotika memiliki visi menjadi organisasi yang handal dalam pengawasan narkotika dan mendukung pelaksanaan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, serta mewujudkan kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan lintas negara di bidang narkotika. Dengan tagline menyelamatkan jiwa bangsa dan menghemat pengeluaran negara, Direktorat Interdiksi Narkotika memiliki beberapa layanan, antara lain penyediaan sarana operasi pengawasan NPP berupa alat identifikasi dan deteksi narkotika, dan perbantuan operasi pelacakan anjing pelacak K9. Dengan luas pengawasan di seluruh wilayah Indonesia, serta berkembangnya modus penyelundupan narkotika di jalur laut, darat, dan udara, Direktorat Interdiksi Narkotika harus memastikan sarana operasional dalam keadaan siap pakai, melakukan berbagai bimbingan teknis pengawasan, dan melakukan perbantuan operasi pelacakan. Sejak Direktorat Interdiksi Narkotika berdiri pada Januari 2022 sampai dengan 2023, capaian penindakan NPP yang dihasilkan oleh DJBC sebanyak 1.456 kasus, dengan total barang bukti mencapai 9,36 ton dan 133.432 batang ganja. Dari capaian tersebut, terdapat potensi penyelamatan jiwa sebanyak 28,6 juta jiwa dan penghematan anggaran rehabilitasi sebesar 25,52 triliun rupiah. Demi mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Direktorat Interdiksi Narkotika melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan berfokus kepada 6 area perubahan, mengubah mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja pegawai menjadi sistematis dan konsisten, menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang good governance dan berbasis pada aplikasi terpusat, mengelola SDM secara profesional, dan memastikan kualitas SDM terus meningkat. Pimpinan dan seluruh pegawai terlibat dalam perencanaan sasaran kinerja dan manajemen risiko, serta MONEF melalui dialog kinerja organisasi dan rapat pemantauan risiko. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Menerapkan budaya pelayanan prima, penerapan SOP, dan standar pelayanan. Dengan hasil survei kepuasan pengguna layanan pada triwulan 2023 adalah 4,8 dengan kategori sangat puas. Sebagai bentuk perbaikan terus-menerus dan memberikan kemudahan layanan atau koordinasi, Direktorat Interdiksi Narkotika membuat beberapa inovasi, antara lain aplikasi Indonesian Custom K9, aplikasi Customs Narcotics Targeting Center. Dengan usia Direktorat Interdiksi Narkotika yang masih tergolong muda, berbagai prestasi telah diperoleh baik nasional maupun internasional. Di antaranya, penghargaan Kepala BNN RI atas komitmen dan jasa dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, penghargaan dari Polri kepada Direktur Interdiksi Narkotika, penetapan Pusat Pelatihan Unit K9 DJBC sebagai Regional Dog Training Center pertama se-Asia Pasifik. Dalam upaya meningkatkan kinerja secara terus-menerus, Direktorat Interdiksi Narkotika melakukan sinergi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum lain maupun stakeholder demi mendukung program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Direktorat Interdiksi Narkotika selalu merespon dengan cepat ketika diperlukan tenaga pengajar untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan. Pusdiklat Bea dan Cukai berharap kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan sebagai bentuk sinergi dalam penguatan SDM di bidang pengawasan narkotika. Kolaborasi dan sinergi telah terbentuk tidak hanya dalam level pimpinan pusat, namun sudah dilakukan pada satuan kerja daerah. Sinergi yang telah terjalin baik antara Polri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya Direktorat Interdiksi Narkotika, sangat mengedepankan profesionalisme. Harapan kami, sinergi ini dapat terus dilakukan demi wujudkan Indonesia bersih dari narkoba. One for all, all for one, basmi narkoba untuk Indonesia. Seringkali melakukan kerjasama untuk pemberantasan narkotika
yang selama ini saya merasakan pegawai Bea Cukai, khususnya Direktorat Interdiksi Narkotika, memiliki kompetensi yang bagus, cepat tanggap, dan berintegritas. Sebagai mitra kerja dalam pengadaan barang dan jasa, Direktorat Interdiksi Narkotika memberikan pelayanan prima, berkinerja tinggi dan berintegritas sesuai dengan peraturan yang telah berlaku tanpa adanya gratifikasi. Direktorat Interdiksi Narkotika bertekad mewujudkan pengawasan NPP yang berintegritas demi menyelamatkan jiwa bangsa dan menghemat pengeluaran negara.